Video ini sengaja saya abadikan untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan selama menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Temanggung, Jawa Tengah. Jadi kita tuh berangkat ke Temanggung dari Jakarta sekitar jam 9 pagi. Itu udah langsung diguyur hujan, itu pas kayak di video ini. Namun gak lama gitu kita pas mau masuk ke tol Cikampek, itu mudah-mudahan cuaca udah mulai cerah. Nah, di sini kita juga sempat istirahat di rest area dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Temanggung. Jadi sepanjang perjalanan saya itu sengaja ngerekam untuk dokumentasi sendiri. Niatnya memang untuk buat kenang-kenangan. Mana tahu nanti pulang ke Sumatera biar ada yang mau dilihat, biar ada yang mau ditonton gitu. Ya intinya buat kenang-kenangan lah. Nah, begitu masuk daerah sini, saya tuh langsung teringat sama si Pirok. Si Pirok di daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi jalannya mirip banget nih. Di kiri sama kanan kayak ada benteng gitu. Mirip deh pokoknya kayak si Pirok. Jadi jarak tempuh dari Jakarta ke Temanggung itu berkisar antara 8 jam sampai dengan 9 jam. Ya tergantung situasi kondisi jalan juga sih. Kalau jalannya lagi macet bisa sampai 10 sampai dengan 11 jam. Sebenarnya selama bolak-balik dari Jakarta ke Temanggung, kita itu lebih sering nyampe sekitar jam 9 malam atau jam setengah 9 malam gitu deh. Jadi gitu kita nyampe di sana, yang pertama kita cari adalah tempat untuk istirahat. Ya tempat untuk nginap gitu deh. Jadi setelah kita beristirahat jam 7 pagi sudah wajib bangun. Ya paling tidaknya jam 8 pagi sudah wajib berangkat dari penginapan menuju ke pengadilan. Karena di Pengadilan Agama Temanggung jam 9 pagi udah mulai start ada yang sidang. Dan untuk agenda sidang yang akan kami hadiri ini adalah agenda sidang
pembuktian saksi tambahan dari pihak penggugat. Sebelumnya memang pihak penggugat sudah mengajukan saksi, namun oleh majelis hakim dianggap tidak mengetahui tentang duduk perkara. Maka secara otomatis untuk memperkuat dalil gugatannya, kemudian penggugat memohon kepada majelis hakim untuk dapat mengajukan saksi tambahan. Jadi agenda sidang yang akan kami hadiri ini adalah saksi tambahan dari pihak penggugat. Nah, kita sudah sampai di jembatan Weleri nih. Berarti nggak jauh lagi pintu Tol Weleri dekat. Jadi kalau kita udah lewat dari pintu Tol Weleri, maka kota Kendal nggak jauh lagi. Berarti kita udah di Provinsi Jawa Tengah nih sekarang. Nah, sekarang kita sudah di kota Kendal, Jawa Tengah. Jadi sebelum kita ke Temanggung, kita ke Semarang dulu. Lewat pintu tol Semarang nanti. Baru selanjutnya menuju ke Temanggung. Nah, kita udah masuk pintu tol kota Semarang nih. Jadi dari Semarang kita ke Temanggung. Sebenarnya ini perjalanan panjang. Jadi rencana kami selesai sidang, kita mau ke Jogja, Kulon Progo, mau melihat tambang pasir di sana. Jadi sebenarnya ini perjalanan panjang dari Jakarta menuju kota Kendal, dari Kendal ke Semarang, dari Semarang ke Temanggung, dari Temanggung baru ke Magelang, dari Magelang ke Kulon Progo di Jogja. Jadi dari Kulon Progo, Jogja, balik lagi ke Temanggung, baru selanjutnya dari Temanggung pulang ke Jakarta. Makanya saya bilang ini perjalanan panjang, sampai 3 hari nih. Makanya saya bilang ini kenang-kenangan lah, kenang-kenangan. Ya mumpung rezeki, modal tampang sama KTA doang. Nah, sekarang kita udah masuk Semarang nih. Udah masuk kota Semarang. Jadi gini nih, Semarang menjelang malam hari. Sekitar jam 5:30 lewat gitu deh pokoknya. Nah, ini dia nih kota Semarang nih. Nah, sambil menonton video ini, di sini saya coba berbagi informasi seputar hukum, khususnya masalah perceraian. Jadi, bagi yang beragama Muslim, gugatan perceraiannya dapat diajukan ke pengadilan agama berdasarkan domisili penggugat. Jadi dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan yang ketiga, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Nah, itu bagi yang Muslim. Untuk yang non-Muslim, gugatan perceraiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan domisili tergugat. Dan dasar hukum yang dipakai ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Jadi,
Apa yang membedakan gugatan perceraian antara yang muslim dengan yang non-muslim? Jadi ada 3 sebenarnya perbedaannya. Yang muslim, gugatan perceraiannya diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan yang non-muslim, gugatan perceraiannya diajukan ke pengadilan negeri. Yang muslim memakai dasar hukum kompilasi hukum Islam, sedangkan yang non-muslim tidak. Yang muslim, gugatan perceraiannya diajukan berdasarkan domisili penggugat. Sedangkan yang non-muslim, gugatan perceraiannya diajukan berdasarkan domisili tergugat. Jadi ada 3. Selama berkecimpung di dunia advokat, ini merupakan kasus perceraian yang ketiga yang saya tangani. Jadi yang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang kedua di Pengadilan Agama Depok, dan yang ketiga di Pengadilan Agama Temanggung. Untuk Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin, di tahap pertama saya kalah, namun akhirnya berhasil saya menangkan di tahap banding. Sedangkan di Pengadilan Agama Depok itu saya menang, dan mudah-mudahan juga yang di Pengadilan Agama Temanggung ini seluruh dalil gugatan penggugat mudah-mudahan ditolak sama majelis, biar kita yang menang. Amin. Satu hal yang ingin saya sampaikan bagi yang menonton video ini, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun sekaligus perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memang dihalalkan, tapi sekaligus paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi para pihak yang mengajukan gugatan, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum mengajukan gugatan maunya dipikir-pikir dulu deh, karena emang dampaknya bukan hanya bagi para pihak yang bersiteru, tapi dampaknya juga berdampak sama anak. Dan biasanya kasus-kasus seperti ini menurut pengalaman saya, itu dalil gugatannya selalu pakai pertengkaran yang terus-menerus. Ini juga dalil gugatan yang paling dikuatkan di saat saya menangani kasus di Temanggung ini. Itu dalil yang dipakai juga itu akibat pertengkaran yang terus-menerus. Di saat saya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dalil hukum yang dipakai juga seperti itu, pertengkaran yang terus-menerus. Namun tidak semua pertengkaran harus diputus dengan jalan perceraian. Oke, sekarang kita sudah keluar dari tol Semarang nih. Berarti bentar lagi kita masuk ke jalan umum. Nah, ini sudah malam. Udah mau nyampe ke Temanggung nih. Bentar lagi udah masuk gerbang Temanggung, tapi nggak saya rekam sampai di sini aja karena baterai saya lowbat waktu itu.